warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Materi hari ini yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi isi teks cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan keluarga dengan teliti. 2. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu dengan jujur. 3. Dengan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dokumen dan cara merawatnya. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Amati gambar berikut dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga lakukan? Jam menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Di antaranya ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Nah, sekarang kita sebutkan apa saja kira-kira ya contoh dokumen itu. Berikut adalah contoh-contoh dokumen. 1. Akta kelahiran. Kalian ini pasti punya ya semuanya. 2. Buku raport. 3. Ijazah. Yang keempat, SIM atau surat izin mengemudi. Yang kelima, kartu keluarga atau bisa disingkat juga dengan KK. Sertifikat tanah, album foto, dan akta nikah. Ini adalah contoh-contoh dokumen. Sekarang, kalian perhatikan dokumen-dokumen dan cara merawatnya. Yang pertama yaitu akte kelahiran. Nah, ini adalah contohnya, contoh akte kelahiran. Setiap orang memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran. Setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akte kelahiran. Dalam akte kelahiran ini tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Akte kelahiran dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil.
Cara merawatnya yaitu dengan cara dilaminating supaya tidak mudah rusak dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian buku rapot. Ini contohnya. Setiap siswa pasti punya buku rapor. Biasanya buku rapor diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun kamu akan menerima rapor sebanyak 2 kali, yaitu semester pertama dan semester kedua. Di dalam rapor terdapat nilai-nilaimu selama sekolah. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya yaitu dengan cara diberi sampul supaya tidak mudah rusak dan disimpan di tempat yang aman. Berikutnya, ijazah. Ini ijazah juga disebut dengan dokumen. Ini contoh ijazah. Ijazah adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan. Misalnya, saat kamu nanti lulus SD, maka kalian akan mendapatkan ijazah seperti contoh yang ada di samping. Dokumen selanjutnya yaitu kartu tanda penduduk atau disingkat KTP. Nah, ini biasanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kartu tanda penduduk atau KTP dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Nah, berarti kalian itu belum punya KTP ya. Jadi yang kalian miliki bisa yaitu kartu pelajar. Yang bisa kalian miliki yaitu kartu pelajar. Karena kalian belum berumur 17 tahun. Selanjutnya, dalam KTP ada identitas. Identitas siapa? Identitas kita. Seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Jadi, yang belum memiliki KTP bisa mendatangi kantor kecamatan. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya yaitu dengan cara dilaminating supaya tidak mudah rusak. Dokumen selanjutnya yaitu surat izin mengemudi atau disebut juga dengan SIM. Nah, ini contohnya SIM A, SIM B, dan SIM C. Surat izin mengemudi atau SIM yaitu surat yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun. Berarti yang belum berusia 17 tahun belum boleh ya. Kemudian SIM A. Nah, ini SIM A untuk pengendara mobil. SIM B untuk pengendara truk, bus, truk besar. Kemudian SIM C untuk pengendara sepeda motor. Kemudian ini kartu keluarga, dokumen kartu keluarga atau disingkat KK. Nah, ini contohnya kartu keluarga. Setiap keluarga memiliki kartu keluarga atau disebut dengan KK. Pada kartu keluarga terdapat data semua anggota keluarga.
Selanjutnya yaitu dokumen sertifikat rumah dan tanah. Ini bentuknya seperti ini ya, sertifikat. Ini bukti bahwa kita memiliki tanah. Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tua mempunyai rumah, harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Dokumen selanjutnya yaitu surat nikah. Nah, ini contohnya buku nikah. Buku nikah suami berwarna merah, buku nikah istri berwarna hijau. Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tuamu pasti punya surat nikah ini. Nah, ini adalah contoh kartu pelajar. Biasanya, kartu pelajar ini dimiliki oleh siswa. Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar dibelikan oleh pihak sekolah. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ini percakapan antara Udin dan kakaknya. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita, kata kakak Udin. Benar, Kak? Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain, kata Udin. Jadi, dokumen itu harus disimpan dengan baik supaya tidak rusak dan supaya tidak hilang. Kalian juga sama ya, harus bisa menjaga dokumen dengan baik. Apa dokumen itu? Dokumen itu adalah surat-surat penting. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Ini adalah kartu pelajar kakaknya Udin. Namanya Mutiara, kemudian nomor induk siswa. Ada tempat tanggal lahir dan alamat. Kemudian disertai dengan foto. Tentu kalian masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Jadi setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara, M-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemoceng. Dan kakak Udin menggunakan kemoceng, sedangkan Udin menggunakan lap. Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Ini gerakan tari dalam posisi berdiri.
Lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, ini mulai membersihkan dokumen. Kemudian ini menunjukkan selesai. Lama waktu kegiatannya selama 1 jam. Tahukah kamu 1 jam itu berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui beberapa menit dalam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, itu dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, itu dikatakan dengan 1 jam. Jadi, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Mengubah satuan jam menjadi menit. Contoh nomor 1, 4 jam sama dengan titik-titik menit. 4 jam itu berapa menit ya? 4 kali 60 menit. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi 4 jam itu sama dengan 240 menit. Nomor 2, 5 jam titik-titik menit. 5 jam berapa menit? Berarti 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Nomor 3, 7 jam sama dengan berapa menit ya? Berarti 7 kali 60 menit sama dengan 420 menit. Jadi 7 jam itu sama dengan 420 menit. Sekarang kita belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Nomor 1, kegiatan dimulai pukul 8. Kegiatan berakhir pukul 10. Lama waktu kegiatan selama, ini jarum jam mengalami perputaran jarum jam yang pendek dari angka 8 ke angka 10 sebanyak 2 kali putaran. Maka ini lamanya waktu adalah 2 jam. Kalau dibuat menit, 2 kali 60 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam, 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nomor 2. Kegiatan dimulai pukul 12. Kegiatan berakhir pukul 13 atau jam 1 ya. Dari mulai jam 12 ke jam 1 terjadi 1 kali putaran jarum pendek. Maka lamanya kegiatan adalah 1 jam. Kalau dibuat menit, 1 kali 60 menit sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nomor 3,
Kegiatan dimulai pukul 6 pagi dan kegiatan berakhir pukul 9. Dari mulai jam 6 ke jam 9 itu terjadi 3 kali putaran. Dari jam 6, 6 ke 7 1 kali putaran, 7 ke 8 2 kali putaran, 8 ke 9 berarti 3 kali putaran jarum pendek. Maka lamanya kegiatan adalah 3 jam. Kalau dibuat menit, kita kalikan dengan 60. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Jadi, 3 jam itu sama dengan 180 menit. Nomor 4. Kegiatan dimulai pukul 7. Kegiatan berakhir pukul 12. Berapa ya lamanya kegiatan yang dilakukan sampai selesai? Coba kalau kita hitung dari angka 7 atau jam 7 ke jam 12 itu mengalami berapa putaran ya? Kita hitung bersama-sama. Dari 7 ke 8, 1 kali putaran. 8 ke 9, jadi 2 kali putaran. Kemudian 9 ke 10, jadi 3 kali putaran. 10 ke 11, 4 kali putaran. 11 ke 12, 5 kali putaran. Ternyata dari mulai jam 7 ke jam 12 itu terjadi 5 kali putaran jarum pendek. Maka lamanya kegiatan adalah 5 jam. Kalau kita buat ke dalam menit, kita kalikan saja dengan 60. 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Jadi, 5 jam itu sama dengan 300 menit. Nah, ini tugas. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya. Ini nomor 5, Ibu jadikan tugas. Nanti kerjakan seperti contoh yang sudah dijelaskan ya. Ini kegiatan dimulai pukul 9, kemudian kegiatan berakhir pukul 13. Dari pukul 9 ke pukul 13 atau pukul 1, dari pukul 9 ke pukul 1 itu lamanya berapa jam? Kemudian kalau dibuat menit, menjadi berapa menit? Nah, silakan kalian tulis lama waktu kegiatan selama berapa jam. Kemudian dalam jam itu dibuat menit, menjadi berapa menit? Kerjakan seperti contoh ya, yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.